Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Deddy Suparman, fasilitator pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran akuntabilitas kinerja sebagai salah satu mata pelatihan agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator. Konten apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama terkait dengan kompetensi yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Yang kedua, struktur kurikulum dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Yang ketiga, keterkaitan mata pelatihan akuntabilitas kinerja dengan agenda 1 dan agenda 2. Yang keempat, kedudukan masing-masing mata pelatihan dalam agenda 3. Yang kelima, teknik penyajian. Yang keenam, strategi pembelajaran. Dan terakhir, evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kompetensi yang dihasilkan setelah mengikuti workshop pelatihan kepemimpinan administrator ada 5 kompetensi yang dihasilkan. Yang pertama, kemampuan memahami kebijakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Yang kedua, kemampuan memahami substansi setiap mata pelatihan yang ada dalam agenda pelatihan kepemimpinan administrator sesuai peminatan peserta. Yang ketiga, kemampuan menerapkan strategi pembelajaran dalam setiap agenda. Yang keempat, kemampuan menerapkan evaluasi pelatihan. Dan kelima, kemampuan merancang dan menerapkan RBPMP dan RP dalam proses pembelajaran. Lalu apa kompetensi yang ingin dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator? Sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020, perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019, bahwa kompetensi yang ingin dibangun adalah kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, sehingga terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan dengan baik dan efisien. Untuk mewujudkan pembangunan kompetensi tersebut, maka disusunlah struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator dalam 3 agenda besar. Agenda pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dengan 2 mata pelatihan di dalamnya. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Agenda kedua adalah agenda kepemimpinan kinerja dengan 4 mata pelatihan di dalamnya, mulai dari manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, dan komunikasi efektif. Dan pada agenda 3, agenda manajemen kinerja, ada 7 mata pelatihan di dalamnya, mulai dari akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen penganggaran, dan manajemen risiko. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan kita pada kali ini adalah mata pelatihan akuntabilitas kinerja pada agenda 3. Lalu bagaimana keterkaitan mata pelatihan akuntabilitas kinerja dengan agenda 1 dan agenda 2? Pada agenda 1 difokuskan kepada bagaimana membekali peserta dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin. Dan pada agenda 2, fokus kepada bagaimana membekali peserta dengan keterampilan kepemimpinan atau leadership skill untuk mencapai tujuan organisasi dengan kegiatan-kegiatan manajemen sektor publik, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, dan komunikasi efektif. Dan pada agenda 3 difokuskan kepada bagaimana membekali peserta dengan keterampilan dalam mengelola atau memanage, yaitu bagaimana seorang pemimpin mengelola unit organisasi yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satunya adalah melalui kegiatan akuntabilitas kinerja. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, kedudukan masing-masing mata pelatihan dalam agenda 3 tentu memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.
karena konsentrasi pada agenda 3 kepada bagaimana membekali keterampilan dalam mengelola atau memanage unit organisasi yang dipimpinnya, maka ada 7 materi yang menjadi substansi dalam agenda 3. Yang pertama terkait dengan akuntabilitas kinerja. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan merumuskan langkah-langkah dalam mengatasi kesalahan dalam akuntabilitas kinerja. Yang kedua, terkait dengan hubungan kelembagaan, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan hubungan kelembagaan. Yang ketiga, terkait dengan organisasi digital, kemampuan memahami dan menerapkan organisasi digital seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini. Yang keempat, manajemen kinerja, bagaimana kemampuan memahami substansi dan menerapkan manajemen kinerja dalam memimpin unit organisasi. Yang kelima, standar kinerja pelayanan, peserta diharapkan mampu memahami dan menyusun standar kinerja pelayanan yang terbaik. Yang keenam, memahami penganggaran, kemampuan dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Dan yang ketujuh, kemampuan mengidentifikasi, menganalisa, dan memitigasi risiko dalam perspektif manajemen risiko. Ketujuh mata pelatihan ini saling berkaitan dan mendukung proses pencapaian pemenuhan kebutuhan dalam membekali peserta dengan keterampilan mengelola atau memanage unit organisasi yang dipimpinnya. Yang berikut terkait dengan tahap penyajian. Agar proses pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka ada 3 tahapan inti dalam proses tahapan penyajiannya. Yang pertama adalah pendahuluan, diawali dengan memberi salam pembuka, memperkenalkan diri, menciptakan suasana kelas kondusif dan nyaman, menyampaikan tujuan pembelajaran. Tahap yang kedua adalah penyajian inti terkait dengan materi-materi atau substansi dalam akuntabilitas kinerja. Dimulai dari konsep tentang akuntabilitas, yang kedua tentang risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas, yang ketiga bagaimana membangun budaya akuntabilitas, dan yang keempat komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Dan tahap yang ketiga adalah penutup, mengakhiri proses pembelajaran dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada peserta. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, strategi pembelajaran yang akan dilakukan dalam akuntabilitas kinerja dengan melalui pendekatan 3 prinsip atau kita sebut dengan voter strategi. Prinsip yang pertama adalah fokus. Bagaimana fasilitator fokus kepada substansi yang akan diajarkan, materi-materi yang akan diajarkan. Tidak fokus kepada cara atau teknik penyajian. Yang kedua, fasilitator juga harus membangun nilai-nilai optimisme sehingga peserta dapat termotivasi dengan baik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dan prinsip yang ketiga adalah terbuka, bagaimana fasilitator juga menerapkan nilai-nilai demokratisasi dalam proses pembelajaran dengan membuka seluas-luasnya ide, gagasan, masukan dari peserta sehingga dapat memberikan referensi-referensi segar dalam proses penerapannya di lapangan. Ketiga prinsip inilah menjadi strategi pembelajaran dalam akuntabilitas kinerja yang akan disajikan dengan durasi 9 JP atau 405 menit. Dan terakhir, terkait dengan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pretest dan posttest, yang kedua pendekatan kualitatif. Fasilitator melihat keaktifan peserta dalam memperhatikan paparan fasilitator, keterlibatan dalam diskusi,
mengajukan pertanyaan dan menyampaikan ide serta gagasan-gagasannya dalam proses pembelajaran. Inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Suatu pekerjaan yang paling tak kunjung bisa diselesaikan adalah pekerjaan yang tak kunjung pernah dimulai. J.R.R. Tolkien, penulis novel The Lord of the Rings. Saya Deddy Suparman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.